Bagaimana automation mengubah pabrik dari proses berbahaya menjadi lebih aman dan produktif. Ketika mendengar kata robot di pabrik, banyak orang langsung membayangkan robot menggantikan manusia dan menyebabkan hilangnya pekerjaan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam beberapa tahun terakhir, kami terlibat langsung dalam proyek automation di perusahaan tempat kami bekerja. Tujuannya bukan sekadar mengurangi tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Hari ini, kami ingin berbagi pengalaman nyata, bagaimana dua proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, berhasil diotomatisasi dan apa dampaknya terhadap operasional pabrik. 3 tahun lalu, kami mulai mengevaluasi proses-proses yang memiliki risiko tinggi terhadap operator. Salah satu proses yang paling menjadi perhatian adalah pengambilan produk dari mesin die casting. Bagi yang belum familiar, die casting adalah proses pencetakan logam menggunakan aluminium cair yang disuntikkan ke dalam cetakan bertekanan tinggi. Aluminium yang digunakan memiliki suhu sekitar 700 derajat Celcius. Setelah proses pencetakan selesai, operator harus membuka mesin dan mengambil produk yang masih sangat panas dari dalam cetakan. Selain risiko terkena panas, terdapat risiko lain yang lebih berbahaya. Jika sistem otomatis mesin masih aktif atau terjadi kesalahan prosedur, mesin dapat bergerak menutup kembali dan berpotensi menjepit tangan operator. Dengan kata lain, pekerjaan ini memiliki risiko keselamatan yang cukup tinggi. Karena alasan keselamatan tersebut, kami memutuskan untuk mengembangkan sistem otomatis menggunakan robot. Robot dihubungkan langsung dengan mesin die casting, sehingga seluruh proses pengambilan produk dilakukan secara otomatis. Setelah mesin selesai mencetak dan cetakan terbuka, robot masuk ke area kerja mesin, mengambil produk, lalu memindahkannya ke proses berikutnya. Operator tidak lagi perlu memasukkan tangan ke area berbahaya. Gambaran proses aktual di lapangan, dengan menggunakan robot pick-up ini, bisa kita lihat pada rekaman ini. Selain meningkatkan keselamatan, proses juga menjadi lebih konsisten karena robot bekerja dengan pola yang sama setiap siklus produksi. Proses berikutnya yang kami evaluasi adalah deburring. Ketika produk keluar dari mesin die casting, biasanya masih terdapat sisa material pada parting line atau area tertentu yang harus dibersihkan. Sebelumnya pekerjaan ini dilakukan secara manual menggunakan kikir. Karena volume produksi tinggi, proses ini membutuhkan banyak operator dan termasuk kategori padat karya. Selain memakan waktu, hasil pekerjaan juga dapat berbeda tergantung keterampilan dan kondisi operator. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami bekerja sama dengan perusahaan engineering untuk mengembangkan mesin deburring otomatis yang dirancang khusus sesuai kebutuhan produk kami. Setelah mesin selesai dikembangkan dan diimplementasikan, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis dengan hasil yang lebih konsisten. Hasil yang diperoleh. Setelah kedua proses tersebut berhasil diotomatisasi,
kami mulai melihat dampak yang signifikan. Produktivitas meningkat dari sekitar 250 unit per jam menjadi 320 unit per jam. Artinya, terdapat peningkatan output lebih dari 28% dibandingkan sebelumnya. Selain itu, jumlah direct operator yang terlibat dalam proses produksi berkurang dari sekitar 130 orang menjadi 80 orang. Dengan penurunan jumlah headcount sebesar 38,5% ini, jika dikalikan dengan upah minimum Batam yang sebesar 5 juta rupiah, maka labor cost yang bisa dihemat jumlahnya cukup signifikan. Namun penting untuk dipahami bahwa tujuan utama proyek ini bukan sekadar mengurangi jumlah operator. Yang lebih penting adalah memindahkan tenaga kerja dari pekerjaan yang berisiko tinggi dan berulang ke pekerjaan yang memiliki nilai tambah lebih besar. Hal ini sesuai anjuran pemerintah bahwa industri di Indonesia harus mengutamakan keselamatan pekerja, di mana pekerja adalah aset perusahaan yang wajib dijaga dan ditingkatkan kesejahteraannya. Ini juga sejalan dengan prinsip dari perusahaan yang berkomitmen mensuplai produk yang berkualitas dengan zero aksiden selama proses produksinya. Automation bukan hanya tentang robot dan mesin canggih. Pada dasarnya, automation adalah bagaimana teknologi digunakan untuk membuat proses menjadi lebih aman, lebih konsisten, dan lebih produktif. Pengalaman yang kami bagikan hari ini hanyalah 2 contoh kecil dari perubahan yang sedang terjadi di banyak pabrik di seluruh dunia. Kedepan, penggunaan robot, sensor, kecerdasan buatan, dan sistem otomatis kemungkinan akan semakin luas. Pertanyaannya bukan lagi apakah automation akan datang, tapi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bekerja berdampingan dengan teknologi tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah automation merupakan peluang atau justru tantangan bagi dunia kerja di masa depan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebagai orang yang terlibat langsung dalam proyek ini, kami melihat automation bukan sekadar soal robot menggantikan manusia. Keputusan ini dipengaruhi banyak faktor. Keselamatan kerja, kualitas produk, produktivitas, biaya tenaga kerja yang terus meningkat, serta kemampuan perusahaan untuk tetap bersaing di pasar global. Robot memang membutuhkan investasi besar dan biaya perawatan yang tidak sedikit. Dalam kasus kami, perhitungan awal menunjukkan investasi baru kembali sekitar 7 tahun. Namun di sisi lain, perusahaan mendapatkan proses yang lebih aman, lebih konsisten, dan lebih produktif. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan apakah automation akan terjadi atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana pekerja, perusahaan, dan dunia pendidikan mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Kita tidak perlu khawatir berlebihan tentang pekerjaan kita akan diambil alih oleh robot. Yang perlu kita lakukan adalah menambah keahlian kita agar bisa mengendalikan sistem robot, menambah skill kita menjadi multi-talenta. Karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh robot, robot hanya melakukan pekerjaan yang dianggap berbahaya bila dilakukan oleh manusia. Jadi mari kita tingkatkan kemampuan kita dan segera beradaptasi dengan pekerjaan yang sudah menerapkan konsep automation. Keuntungan yang bisa kita rasakan dalam konsep ini, yaitu tingkat keselamatan kerja yang lebih tinggi, serta lingkungan kerja yang lebih nyaman. Dari sisi manajemen, perusahaan juga memperoleh laba yang baik berkat produktivitas yang meningkat. Sekali lagi, konsep automation bukanlah hal yang menakutkan, tetapi justru membantu kita menciptakan lingkungan kerja dan produktivitas yang lebih baik. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan apresiasi dengan berikan like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya.